Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Zahra Nabila dengan NIM O1A1200025 dari kelas A. Yang pertama, definisi. Glikolisis adalah proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Reaksi ini terutama dipengaruhi oleh hormon glukagon dan katekolamin. Glikogenesis adalah perubahan bentuk glukosa menjadi glikogen seperti yang terjadi dalam hati dan otot. Metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimiawi yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Katabolisme adalah fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan itu sendiri terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap dan menjadi produk akhir yang lebih kecil dan sederhana seperti asam laktat, CO2, dan amonia. Anabolisme atau biosintesis adalah fase pembentukan atau sintesis dari metabolisme. Molekul pemula atau unit pembangun yang lebih kecil disusun menjadi makromolekul yang merupakan komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Yang kedua, perbandingan energi yang dihasilkan pada metabolisme aerob dan anaerob. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, 2 ATP versus 36 ATP per 1 molekul glukosa. Yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dan memasuki proses glikolisis, sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliseraldehydrate fosfat, sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi dan menjadi asetil koenzim A yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs. Yang keempat, penyebab energi yang dihasilkan pada metabolisme karbohidrat lebih rendah dibandingkan dengan metabolisme lipid. Hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs. Sementara itu, gliserol akan berubah menjadi senyawa fosfogliseraldehyde agar dapat memasuki siklus glikolisis. Dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Suatu contoh, satu molekul asam lemak dengan 6 atom karbon atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom karbon hanya menghasilkan 36 ATP. Yang kelima, penyakit gangguan metabolisme lipid. Santoma merupakan kelainan kulit yang ditandai dengan penumpukan lemak. Kadang, kelainan ini juga disebut santelasma. Orang yang mengalami santoma umumnya mengalami kolesterol tinggi. Wanita lebih sering mengalaminya dibandingkan pria. Santoma dapat terjadi pada usia berapapun, namun lebih sering terjadi pada orang berusia 50 tahun ke atas. Selanjutnya, penyebab santoma. Mekanisme terjadinya santoma hingga saat ini belum dapat dijelaskan dengan pasti. Namun, adanya kolesterol yang tinggi menyebabkan seseorang berisiko mengalaminya. Selain itu, diduga faktor genetik juga berperan dalam terjadinya santoma. Bila dilakukan operasi dan pemeriksaan mikroskopis dari jaringan yang diangkat, akan ditemukan gambaran banyak sel lemak. Selanjutnya, gejala santoma. Santoma tak dapat dicegah sepenuhnya, tapi untuk mengurangi risiko terjadinya santoma, orang berusia 20 tahun ke atas dianjurkan untuk memeriksakan kadar kolesterolnya minimal setiap 3 tahun sekali. Dan bila kadar kolesterolnya di atas normal, perlu mengatur pola makan, berolahraga dengan rutin, serta berkonsultasi dengan dokter untuk kemungkinan pemberian obat penurun kolesterol. Konsumsi obat penurun kolesterol tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri karena obat tersebut memiliki efek samping yang dapat membahayakan. Oleh karena itu, obat penurun kolesterol hanya boleh dikonsumsi atas petunjuk dokter. Pengobatan santoma kuratif. Santoma yang terjadi di kulit sebenarnya tidak mengganggu kesehatan, melainkan masalah estetika. Jika seseorang merasa penampilannya terganggu karena santoma yang dialami, maka untuk mengatasinya perlu dilakukan tindakan untuk mengangkat santomanya. Tindakan ini dilakukan oleh dokter spesialis kulit yang berpengalaman.
Tindakan untuk mengangkat santoma dapat dilakukan dengan mengoleskan asam trikloroasetat 50-100%, laser dioda, atau operasi. Namun demikian, meskipun santomanya telah dihilangkan, kemungkinan santoma untuk muncul lagi cukup besar, terutama bila penderitanya memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Tapi tak jarang pula pada sebagian kasus santomanya dapat hilang dengan sendirinya. Hal yang lebih penting adalah mengobati penyakit yang mendasari timbulnya santoma, yaitu adanya kolesterol tinggi. Pengobatan kolesterol tinggi meliputi pengaturan asupan makanan berupa memperbanyak makanan tinggi serat dan mengurangi asupan lemak. Asupan lemak paling banyak hanya 10% dari total kalori yang dikonsumsi dalam sehari. Melakukan latihan jasmani seperti jogging, jalan cepat, naik sepeda, atau berenang setidaknya 4 kali dalam seminggu. Setiap kali latihan jasmani minimal 30 menit. Mengonsumsi obat untuk menurunkan kolesterol seperti obat golongan statin atau fibrat sesuai petunjuk dokter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.